PDIP gabung dan dia mendorongkan capres, terus posisi Prabowo seperti apa? Bagi saya titik krusial untuk membangun kompromi politik ada di sini. Betul. Karena koalisi KIP dia tidak ada beban, karena dia tidak punya figur siapapun baik capres maupun cawapres. Tapi kalau koalisi Indonesia Raya, itu sebetulnya mereka sudah 60% itu sudah main Prabowo kan waktu itu. Nah, jadi di koalisi besar ini memang masih menemui jalan terjal. Tapi untuk demokrasi partisipasi hari ini itu kan ditentukan oleh figur. Gitu. Figur ya. Jadi kalau dia partai besar tapi figurnya itu tidak mampu mendulang suara, apa artinya kumpulan institusi demokrasi tetapi tidak menampilkan figur yang populis gitu. Nah, ini kita masuk pada segmen berikut ini, Pak Ahmad ya. Dari hasil elektabilitas Ganjar yang pada akhirnya merosot. Lalu sekarang kan kita melihat bahwa beberapa waktu lalu Jokowi seperti menginisiasi terbentuknya koalisi besar ini melibatkan 5 partai di dalamnya. Nah, ini kan yang berkembang di media, PDIP tetap pada pada keputusan dia, kalaupun dia harus menjadi bagian dari koalisi besar ini, figur capres harus dari PDIP. Tapi mungkin sebelum Pak Ahmad jawab ke situ, Anda melihat ada motif apa sih sebenarnya dari inisiatif Jokowi untuk bagaimana menggabungkan dua koalisi nih, KIB dan KIR? Ya, pertama memang ada analis juga yang mengatakan bahwa ini kan sebetulnya langkah Jokowi yang mau meninggalkan Ganjar gitu kan, karena dia lebih merapat ke Prabowo dan ini kan menggabungkan dua koalisi Indonesia Raya dan koalisi Indonesia Bersatu kan begitu. Nah, kalau melihat gestur Jokowi itu sebetulnya ada semacam karena selama ini kan partai koalisi Indonesia Bersatu itu kan sangat menunggu sinyal Jokowi gitu. Kalau seperti apa yang disampaikan oleh Zulkifli gitu ya, Zulkifli Hasan bahwa ya siapapun capresnya kan kita menunggu kingmaker, kan ada di kingmaker ini kan ada di Jokowi kan begitu. Nah, tapi kalau Jokowi tidak inisiasi, itu artinya mereka wait and see gitu. Sementara situasi terus berjalan gitu kan. Nah, bagi saya motivasi kenapa itu harus dilakukan Jokowi, pertama memang untuk memastikan bahwa koalisi Indonesia Bersatu dan koalisi Indonesia Raya itu berada di belakang dia. Berada di belakang dia. Maka dengan menghadirkan 5 partai politik itu setidaknya memberikan kesan publik bahwa kami ini besar ya. Saya walaupun bukan pemilik partai gitu ya, tapi kekuasaan saya untuk mengatur partai politik dan kepentingan sirkulasi elit di 2024 itu saya masih diperhitungkan. Nah, saya kira ini sinyal yang diberikan Jokowi bahwa dia masih menguasai kekuatan-kekuatan politik di negeri ini. Yang kedua, dengan gabungnya dua koalisi KIR dan koalisi KIP itu setidaknya peta politik 2024 itu bisa 2 paket, bisa 3 paket. Dengan catatan, kalau PDI tidak disertakan di dalam koalisi besar, atau PDI keluar dengan paketnya sendiri, maka kemungkinan besar akan ada 3 paket. Tapi kalau PDIP gabung, itu artinya ada 2 paket. Itu berarti pengalaman Pilpres 2014-2019 akan terulang di pemilu, di Pilpres 2024. Tetapi dengan bergabungnya dua koalisi ini, menurut saya posisi Ganjar semakin sulit. Iya. Pertama, tanpa PDIP, itu artinya di dua koalisi ini ada figur yang dari dulu siap jadi capres, dari Prabowo Subianto. Nah, soal wakil saya kira itu urusan partai koalisi, tetapi di situ ada figur. Tapi dengan PDI mengambil statement bahwa dia akan bergabung dengan koalisi besar dengan syarat
capres saudara dia, ini kan masih menjadi spekulasi publik ini. PDI mau dorong siapa? Ganjar atau capresnya siapa? Puan, kan PDIP begitu. Ini. Kan yang ada di PDIP struktural kan Puan gitu. Iya. Yang kemudian mereka secara PDIP struktural kan menolak Ganjar gitu. Tapi dengan garansi bahwa dia masuk dengan koalisi besar dan dia harus mengambil posisi capres, ini spekulasi publik kemudian akan melihat kalkulasi kepentingan politik PDIP pada Ganjar atau pada Puan. Ini kan belum terbuka jelas ini. Belum terbuka jelas. Tapi kalau umpamanya PDIP gabung dan dia mendorongkan capres, terus posisi Prabowo seperti apa? Bagi saya titik krusial untuk membangun kompromi politik ada di sini. Betul. Karena koalisi KIP dia tidak ada beban karena dia tidak punya figur siapapun baik capres maupun cawapres. Tapi kalau koalisi Indonesia Raya itu sebetulnya mereka sudah 60% itu sudah mahain Prabowo kan waktu itu. Nah, jadi di koalisi besar ini memang masih menemui jalan terjal. Apalagi kan kalau misalnya kita kaitkan ya hasil elektabilitas kemarin ya Pak Ahmad, di mana elektabilitasnya Prabowo ini kan naik, otomatis posisi tawar seorang Prabowo itu pasti juga akan semakin besar. Nah ini otomatis juga akan mempengaruhi posisi tawar PDIP maupun figur yang akan didorong ini. Nah ini. Ya saya kira memang seperti itu karena apa? Prabowo tidak akan mundur sebagai capres gitu. Makanya bagi saya ketika PDIP masuk dengan syarat itu ini bisa bersinergi atau bisa juga tidak gitu. Karena siapa yang harus mengalah kan begitu. Siapa harus mengalah. Apalagi PAN sudah mulai merapat ke ke Gerindra gitu ya. Sudah mulai memberikan sinyal-sinyal gitu. Tapi ada satu hal yang mesti dihitung betul di koalisi besar ini. Kalau tetap mendorong Prabowo ya, itu artinya memang ada kejunan publik sebetulnya. Kalau dia maju lagi itu artinya sudah yang keempat. Ya. Pertama jadi wakilnya Mega, kedua dua kali jadi capres, tapi tidak gol. Kalau dia maju itu sudah yang keempat. Itu ada dampak terhadap beliau sendiri juga. Ketika kejunan publik itu kan orang sudah mulai bergeser dari pemilih yang ideologisnya ke Prabowo itu akan ke figur lain. Figur lain. Saya kira ini juga dibaca oleh PDIP sebetulnya. Nah, kalau umpamanya koalisi besar yang digagas oleh Jokowi dengan dua koalisi ini dengan mempertahankan Prabowo, itu psikologis masa itu harus dilihat betul, jangan sampai terjadi kejenuhan publik yang kemudian merugikan koalisi besar gitu. Kalau misalnya sampai PDIP misalnya kepentingan dia tidak terakomodir di koalisi besar dan pada akhirnya dia harus maju sendiri, kira-kira dia masih punya satu posisi yang kuat atau bisa mendapatkan kerugian yang besar juga? Pertama memang kalau dari sisi legal formal itu dia bisa mengajukan sendiri karena dia lebih 20% hasil pemilu 2019. Tapi kan untuk mengurus Indonesia kan dia tidak bisa sendirian kan. Mesti juga harus ada mitra koalisi. Karena pemerintahan yang kuat ke depan itu kan juga koalisi partai politik gitu ya. Nah, tapi untuk Pilpres ini kan orang nggak hitung berapa banyak partai, tapi berapa persen partai yang mampu mengajukan pasangan calon gitu. Dan posisi PDIP sebetulnya legal formal iya. Nah, kalau umpamanya dia kemudian mengambil posisi karena dia itu memenuhi syarat dan mengajukan sendiri, ya bagi saya itu artinya dia mengunci diri untuk tidak membuka ruang bagi partai politik lain. Satu, yang kedua itu akan dilihat oleh publik bahwa dia punya sikap arogansi politik cukup tinggi gitu. Nah ini juga sebetulnya akan merugikan. Karena ya pertama mentang-mentang dia memenuhi syarat, terus dia tidak pernah dia menganggap remeh yang lain kan begitu. Karena politik ini kan perlu komunikasi. Nah, dan sampai hari ini kan PDIP sepertinya
bukan bukan roadshow untuk mendapatkan simpati partai-partai yang lain, tapi dia kan berharap partai yang datang ke dia kan begitu. Ya, sepertinya ada kecenderungan begitu. Ini kan sebetulnya juga ya sebetulnya model-model politik feodal juga gitu, yang merasa merasa berkuasa, terus merasa besar gitu kan, lalu kemudian tidak membuka ruang bagi partai yang lain. Dan saya kira ini, kalau ini tetap dipertahankan, menurut saya juga akan merugikan PDIP itu sendiri. Nah, kira-kira dengan sekarang mulai terbentuknya koalisi besar ini, apakah cukup memberi tekanan kepada PDIP untuk mulai banyak berpikir itu? Saya kira iya secara psikologis, karena begini, sekarang ini kan saya sebetulnya tidak terlalu melihat koalisi besar itu kecil ya, karena memang demokrasi kita sebetulnya kan sudah bergeser dari demokrasi institusi ke demokrasi individu gitu kan. Nah, selama ini kan orang memang bangga-bangga karena banyak partai, banyak anggota gitu kan. Tapi untuk demokrasi partisipasi hari ini itu kan ditentukan oleh figur. Gitu. Figur ya. Jadi kalau dia partai besar tapi figurnya itu tidak mampu mendulang suara, apa artinya kumpulan institusi demokrasi tetapi tidak menampilkan figur yang populis gitu. Nah, kalaupun ada partai yang 2, 3 atau tidak, ya katakanlah koalisi kecil ya, tapi kalau figurnya mampu meraih suara, nah, itu artinya pendekatannya sudah pada pendekatan individu, pendekatan figur. Jadi terlepas dari koalisi kecil, koalisi besar, tapi yang kita lihat itu kira-kira figur mana yang menjadi jaminan untuk sebuah kemenangan. Dan kita hanya diskusi di seputar Anies, Ganjar, dan Prabowo. Dalam rentang waktu kurang lebih setahun ini tidak akan muncul figur baru. Tidak akan muncul figur baru. Kalaupun tadi kalau dipaksakan umpamanya katakanlah PDIP mau mendorong Puan, itu juga kurang lebih waktu setahun itu dia memoles diri untuk bisa mendapatkan simpati publik. Saya kira ini juga sebuah kerja-kerja partai yang harus masif gitu. Harus masif gitu. Oke, Pak Ahmad, kita mungkin sudah sampai di ujung diskusi kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, Anda punya closing statement? Silakan. Yang pertama, ya mari kita lihat dinamika politik ini kan ada plus minus gitu ya. Karena itu biasanya mari kita nikmati saja. Gitu. Kita nikmati. Yang pertama, yang kedua, bahwa pemilu 2024 apapun hasilnya, saya kira kita tetap akan mempunyai figur yang menggantikan Jokowi gitu. Gitu. Entah itu datang dari koalisi besar ataupun datang dari koalisi kecil gitu. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad untuk makasih. Ilmu luar biasa yang sudah dibagi untuk para penonton Pod James di mana saja berada ya. Oke guys, demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Dr. Ahmad Atang, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Semoga apa yang Anda dengar ini bisa menjadi sebuah pembelajaran politik bagi Anda yang sedang mengikuti berjalannya tahapan-tahapan pemilu yang sedang berlangsung di Indonesia nih. Oke, itu saja dari kami. Saya James Bore bersama Bapak Ahmad pamit. Sampai jumpa.